Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga saat menonton video ini teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat dan juga bahagia. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Julia Jasmine Rifka Hayati. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait miskonsepsi fisika pada materi suhu dan kalor. Nah, spesial pada video part ini kita akan membahas terkait perbedaan dari kalor, kalor jenis dan juga kapasitas kalor yang dikemas dengan membahas sebuah kasus yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga seringkali terjadi kesalahan konsep saat memahaminya. Daripada penasaran, jadi langsung aja yuk kita masuk ke segmen Cek Pemahaman Time. Oke, pada segmen ini aku mau ngajak kalian untuk berpikir dan juga mengkritisi sebuah kasus. Jadi ada logam besi seberat 1 kg dan juga air ya seberat 1 kg diletakkan di dalam wadah. Nah, besi dan juga air tersebut kita letakkan di bawah sinar matahari ya, di bawah paparan sinar matahari atau kita jemur kurang lebih 1 jam. Dengan posisi mendapatkan sinar matahari yang sama, kenapa besi terasa lebih panas dibandingkan air saat kita sentuh setelah kita jemur 1 jam lamanya? Oke, untuk awalan, sebagaimana yang telah kita pelajari pada video-video sebelumnya, kalor merupakan proses transfer energi dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, karena konteksnya adalah energi, berarti kalor satuannya adalah joule. Selain joule, satuan dari kalor yakni kalori, di mana 1 kalori sama dengan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air dari suhu 14,5 derajat Celcius ke 15,5 derajat Celcius. Dan 1 kalori itu senilai dengan 4,186 joule. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait kasus tadi, mungkin di sini ada yang bingung dan bertanya-tanya kenapa 1 kalori tadi aku menyebutkan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air dari suhu 14,5 derajat Celcius ke 15,5 derajat Celcius. Padahal mungkin yang teman-teman biasanya dengar 1 kalori itu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Langsung dituliskan 1 derajat Celcius. Tapi kenapa tadi aku menyebutkannya dari 14,5 derajat Celcius ke 15,5 derajat Celcius? Karena ingin memberitahukan kepada kalian percobaan awal yang dilakukan yakni pada suhu tersebut. Meskipun bisa juga kita katakan 1 kalori yakni kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Meskipun sebenarnya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air dari 14,5 derajat Celcius ke 15,5 derajat Celcius yaitu sedikit berbeda dengan misalnya dari suhu 89 derajat Celcius ke 90 derajat Celcius. Namun hal itu dapat diabaikan untuk zat cair maupun zat padat. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Kenapa besi terasa lebih panas ketika disentuh dibandingkan dengan air? Padahal keduanya memperoleh paparan sinar matahari yang sama dan juga durasi waktu yang sama.
Jadi, setiap benda itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam hal menyerap kalor. Nah, untuk air dengan massa 1 kg untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius, kalor yang terlibat yakni 4186 Joule. Wah, dari mana dapatnya 4186 Joule? Kalau kalian bingung, kita hitung bareng-bareng aja yuk. Nah, coba lihat tabel dari kalor jenis ini. Jelas tertulis bahwa kalor jenis dari air itu adalah 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Sekarang kita hitung aja, kita masukin ke dalam rumus Q sama dengan mc delta T. Kita cari kalor yang terlibat untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari benda bermassa 1 kg tuh berapa sih? Nah, kita masukin Q itu melambangkan kalor, M itu massa, C itu kalor jenis, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Kita masukkan angkanya, M-nya 1 kg, C-nya 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu delta T-nya, atau perubahan suhu yang kita inginkan adalah 1 derajat Celcius. Maka, didapatkan hasil kalor yang terlibat, yakni 4186 Joule. Dan untuk besi dengan massa 1 kg untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius, kalor yang terlibat yakni Q sama dengan 450 Joule. Coba kita hitung dengan cara yang sama seperti tadi, Q sama dengan mc delta T. Massa kita masukkan 1 kg, C kalor jenis dari besi, ya iron or steel, kita lihat di tabel kalor jenis, sama dengan 450 Joule kilogram derajat Celcius. Kemudian kita masukkan perubahan suhu yang diinginkan berapa? 1 derajat Celcius. Lalu kita kalikan dan didapatkan hasil kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya, yaitu kalor yang terlibat adalah 450 Joule. Dari sini bisa kita lihat dengan jelas kalau misalnya air itu membutuhkan kalor yang lebih banyak untuk naik suhunya 1 derajat Celcius dibandingkan dengan besi jika keduanya memiliki massa yang sama, yakni sama-sama 1 kg. Maka bisa kita simpulkan bahwa jika mendapatkan jumlah kalor yang sama karena paparan sinar matahari dan durasi waktu jemurnya itu sama, berarti kenaikan suhu besi tentunya akan lebih besar dibandingkan dengan kenaikan suhu air. Karena untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius, air itu melibatkan kalor yang lebih besar. Q sama dengan 4186 Joule daripada besi yang melibatkan kalor yang lebih sedikit, yakni hanya 450 Joule. Nah, itu dia alasan kenapa besi akan lebih cepat panas dibandingkan air. Dengan demikian juga kita dapat memahami bahwasanya kalor jenis merupakan kalor yang dibutuhkan untuk benda 1 kg berubah suhunya sebanyak 1 derajat Celcius. Untuk perubahannya itu sendiri bisa bertambah dan juga bisa berkurang sebesar 1 derajat Celcius. Jika bertambah, berarti benda menerima transfer energi. Jika berkurang, berarti benda melepaskan energi. Maka dapat kita rumuskan bahwa kalor jenis yang dilambangkan dengan C kecil yakni Q dibagi M dikali delta T, di mana Q melambangkan kalor yang terlibat, M melambangkan massa, delta T melambangkan perubahan suhu. Atau kalau misalnya kita tuker posisinya, maka untuk mencari kalor yang terlibat, yakni T sama dengan M dikali C dikali delta T, ya kayak tadi, massa dikali kalor jenis dikali delta T. Dimana rumus untuk mencari kalor juga bisa kita tuliskan Q sama dengan C kapital dikali delta T, dimana C kapital ini melambangkan kapasitas kalor atau kalor yang dibutuhkan benda untuk berubah suhunya 1 derajat Celcius. Loh, kok
kalor jenis dan kapasitas kalor terkesan mirip ya? Nah, ini dia yang sering banget siswa keliru menggunakan kalor jenis dan juga kapasitas kalor. Jadi gini mudahnya, kalau tadi kalor jenis itu adalah seberapa banyak kalor yang dilibatkan untuk merubah suhu 1 kg benda sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalau kapasitas kalor itu tidak berpatok 1 kg, ibaratnya suatu benda nih, misal benda apa aja, meja, kursi, sendok, garpu, dan lain sebagainya. Itu tuh perlu melibatkan kalor seberapa besar sih agar benda tersebut tadi suhunya itu berubah 1 derajat Celcius. Ya, jadi dia tidak berpatok 1 kg. Nah, karena rumus dari kapasitas kalor itu sendiri adalah C, ya, C kapital sama dengan M dikali C, di mana massa bendanya itu dikalikan dengan kalor jenis. Jadi kapasitas kalor itu satuannya adalah joule per derajat Celcius. Jadi jangan sampai keliru dan ketuker lagi ya untuk menggunakannya. Oke, biar lebih asik lagi, kayaknya seru kalau misalnya kita bahas soal bareng-bareng. Langsung aja, 50 gram tembaga dengan suhu 25 derajat Celcius diberikan kalor 1200 joule. Berapakah suhu akhir dari tembaga tersebut? Oke, agar mempermudah perhitungan, baiknya setiap kita mengerjakan soal ditulis dulu apa sih yang diketahui. Yang diketahui adalah yang pertama M, massanya 50 gram. Atau kalau misalnya kita ubah ke satuan internasional jadinya 0,05 kg. Kemudian suhu awal dari tembaganya kita lambangkan dengan TI, yakni 25 derajat Celcius. Kemudian Q-nya atau kalornya yakni 1200 joule. Yang ditanyakan adalah berapa suhu akhir dari tembaga tersebut atau TF. Ya, tadi jangan lupa juga ya, kita udah bisa tahu kalor jenis dari tembaga dengan melihat tabel. Dengan melihat tabel dari kalor jenis. Berapa? 390 joule per kilogram derajat Celcius. Oke, kita langsung aja masuk ke perhitungannya. Kita menggunakan rumus kalor T sama dengan M dikali C dikali delta T. Dimana kita langsung masukkan angka-angkanya. T 1200 joule sama dengan M-nya kita masukkan yang sudah diubah ke satuan internasional 0,05 kg. Lalu C-nya kalor jenisnya 390 joule per kilogram derajat Celcius. Lalu di sini ada delta T. Kenapa delta T-nya berubah jadi TF dikurang TI? Jadi delta T itu adalah perubahan suhu. Perubahan suhu itu berarti suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhir dari tembaga yang sudah dicampurkan dengan kalor lalu dikurang sama suhu awal dia suhunya 25 derajat gitu. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya dan kita hitung 1200 joule sama dengan 0,05 dikali 390 joule per kilogram derajat Celcius. Hasilnya 19,5 joule per derajat Celcius. Nah, itu tuh 19,5 joule per derajat Celcius itu adalah kapasitas kalor ya. Jadi massanya sudah dikali kalor jenis, itu adalah kapasitas kalor. Kemudian dikalikan dengan perubahan suhunya TF dikurang 25 derajat Celcius. Nah, TF atau suhu akhir dari suhu final ya, T finalnya, suhu akhir dari tembaga tersebut, itulah yang kita cari. Kemudian kita operasikan kembali ya. TF min 25 derajat Celcius sama dengan 1200 joule dibagi 19,5 joule per derajat Celcius. Kita operasikan 1200 dibagi 19,5, 61,54 derajat Celcius. Kemudian karena sudah sederhana nih bentuknya, kita bisa pindahkan posisinya. Jadi TF sama dengan 61,54 derajat Celcius. Kita tambahkan dengan 25 derajat Celcius. Lalu dihasilkan TF sama dengan 86,54 derajat Celcius. Jadi dapat kita lihat bahwa suhu akhir dari tembaga setelah menerima transfer energi atau melibatkan kalor sebesar 1200 joule, suhunya itu meningkat yang awalnya 25 derajat Celcius menjadi 86,54 derajat Celcius.
Oke, sepertinya cukup dulu untuk pembahasan pada video kali ini. Semoga teman-teman jadi lebih paham terkait perbedaan dari kalor, kalor jenis, dan juga kapasitas kalor. Karena tadi kita udah coba menganalisis kasus bersama dan juga tadi kita sudah latihan soal bersama. Ya, tapi tenang aja teman-teman, selanjutnya kita akan membahas kembali terkait miskonsepsi-miskonsepsi yang terjadi pada materi suhu dan kalor. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!